Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 741. Untuk seluruh dunia seni bela diri Tiongkok, sekte di dunia seni bela diri kuno merekrut murid sekuler. Ini jelas merupakan berita besar. Oleh karena itu, banyak orang melakukan perjalanan ribuan mil ke Jiangsu untuk menyaksikan acara akbar ini. Semua orang ingin anak-anak mereka mencobanya. Namun, ketika mereka tiba di sini, standar yang kaku menghalangi mereka semua dari pintu. Siapapun yang belum mencapai ranah ahli bela diri sebelum usia 20 tahun tidak akan diterima. Dan ini juga membuat lebih dari 95% orang kehilangan kualifikasi untuk mengikuti ujian. Pada akhirnya, hanya sekitar 20 orang yang cukup beruntung untuk maju ke babak berikutnya. Namun pada akhirnya, masih belum diketahui apakah kita bisa memasuki Paviliun Xixiang. Upacara perekrutan Paviliun Xixiang diadakan di Blue Sky Resort di pinggiran kota Jiangsu pada pukul 10 pagi. Sudah ada banyak sekali orang di sini. Tetapi sebagian besar orang telah kehilangan kualifikasi untuk mengikuti ujian rekrutmen. Mereka datang ke sini hari ini hanya untuk menyaksikan kegembiraannya. Pernahkah Anda mendengar bahwa wanita tertua Paviliun Xixiang dipukuli dan seluruh wajahnya dimasukkan ke dalam sup sayuran? Wajahnya hampir rusak. Saya dengar beberapa orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu seharusnya tidak palsu. Aku benar-benar ingin tahu siapa yang begitu berani hingga dia berani melawan bahkan orang-orang di Paviliun Xixiang. Saya mendengar dari uraian orang lain bahwa orang lain itu sangat muda dan sangat tampan, dan ada dua wanita yang sangat cantik bersamanya. Tidak mengherankan, dia mungkin adalah orang yang hebat. Tembakan besar. Anda mungkin tidak mengetahui sesuatu. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa besar terjadi di Danau Yanbei di Jiangsu. Tuan Sudari Zonghai membunuh Master Alam Suci Zhao Tianren dengan satu gerakan, dan Zhao Tianren juga merupakan gambar 4 orang dari paviliun, jadi melihat seluruh dunia seni bela diri Tiongkok, Tuan Su mungkin satu-satunya yang berani menyerang paviliun Nona Xixiang. Ya Tuhan, Tiongkok telah menghasilkan orang yang luar biasa. Siapa bilang tidak? Mendengar komentar semua orang, He Guangjun dan orang lain yang berdiri di depan ring juga merasa ngeri. Dunia seni bela diri Tiongkok menjadi semakin kacau. Seseorang benar-benar berani menyerang wanita tertua paviliun Xixiang. Saya benar-benar tidak sabar. Saudaraku He, aku baru saja pergi untuk bertanya. Orang yang melukai wanita tertua sepertinya sangat mirip dengan orang yang melukaimu. Menurut tebakanku, itu mungkin orang yang sama. Mata He Guangjun menyipit. Jika itu masalahnya, maka itu yang terbaik. Kita bisa mengandalkan tangan Paviliun Xixiang untuk membawanya pergi. Saudaraku He, kamu benar. Menurutku juga begitu. Mereka yang melakukan hal-hal tidak adil akan dihukum mati. Ini adalah pembalasan. Menurutku, dia mungkin tidak mengetahui identitas pihak lain sebelum mengambil tindakan. Jika tidak, bahkan jika dia memiliki 100 keberanian, dia tidak akan berani mengambil tindakan terhadap Paviliun Nona Xixiang. Itu benar. Jika dia tahu nama Paviliun Xixiang, dia mungkin akan ketakutan setengah mati. Bagaimanapun, mereka adalah sekte seni bela diri kuno. Kekuatan mereka tidak hilang begitu saja. Sementara ada banyak diskusi di bawah, dua tim murid dari Paviliun Xixiang terlihat berlari keluar dari belakang ring dan berdiri di kedua sisi ring, sangat serius. Melihat orang-orang dari Paviliun Xixiang keluar, semua orang yang berdiri di antara penonton menjadi khusyuk dan khusyuk. Bagi kebanyakan orang, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu seseorang dari dunia seni bela diri kuno. Sekalipun tidak ada cara bagi anak-anaknya untuk memasuki dunia seni bela diri kuno untuk berlatih, merupakan berkah yang langka bisa melihat sosok-sosok hebat ini di sini. Di bawah tatapan banyak orang, Sue Zhenyi berjalan keluar dan akhirnya berdiri di tengah ring. Karena kejadian Han Zixin, wajah Sue Zhenyi juga tidak begitu bagus. Namun karena ada orang luar yang hadir, dia tetap memaksakan senyum dan berkata, "Hari ini adalah hari Paviliun Xixiang kami merekrut murid sekuler. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang mendukung kami." Penatua Sue sangat sopan. Orang-orang di bawah semuanya setuju. Sekarang izinkan saya mengumumkan aturan perekrutan. Ada total 24 murid yang memenuhi standar penilaian tahap pertama kami. Mereka yang kemudian akan bersaing berpasangan akan memenuhi syarat untuk masuk sekolah kami. Berlatih di Paviliun Xixiang. Hanya 2 orang yang diterima. Di bawah arena, terdengar suara seru yang bertahan lama. Saat ini, salah satu dari 24 murid sama baiknya dengan naga atau burung phoenix di antara manusia. Namun kini, mereka justru harus bersaing satu sama lain dan hanya merekrut 2 orang. Ujian rekrutmen di Paviliun Xixiang sungguh kejam. Mencicit. Saat ujian rekrutmen akan dimulai, terdengar suara rem dari luar kerumunan. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat seorang pemuda yang sangat tampan keluar dari mobil. Ya, itu Tuan Su. Praktisi di resor ini berasal dari seluruh dunia, dan hanya sedikit dari mereka yang pernah melihat Su Chen. Tapi ini tidak menghalangi ketenaran Su Chen. Karena kejadian tersebut, mereka kurang lebih mengetahui tentang orang yang melukai wanita tertua Paviliun Xixiang. Itu adalah Tuan Muda Su yang terkenal. Kedatangan Su Chen menyebabkan ledakan di seluruh resor. Dia memukuli wanita tertua Paviliun Xixiang kemarin, dan dia bahkan tidak melarikan diri dengan cepat. Dia masih berani datang ke sini, dia pasti terlalu berani. Melihat Su Chen tidak jauh dari sana, mata He Guangjun dan yang lainnya membelalak. Dia sebenarnya ada di sini. Mereka mencari Su Chen selama 2 hari tetapi tidak menemukan jejaknya.
He Guangjun tidak pernah menyangka akan mengambil inisiatif untuk tampil di sini. Wah, kamu berani sekali, kamu benar-benar berani menemukan tempat ini. He Guangjun maju selangkah dan berkata dengan penuh semangat. Sekarang seseorang dari Pavilion Six yang ada di sini, saya tidak perlu takut padanya. Kenapa? Bukankah aku memenangkan hatimu kemarin lusa, atau kamu tidak menginginkan lengan yang lain lagi? Su Chen mengangkat alisnya. Jangan terlalu sombong. Aku, He Guangjun, menganggap diriku bukan tandinganmu, tapi sejauh yang aku tahu, kamu secara tidak sengaja melukai wanita tertua Pavilion Six yang. Haha, bahkan kamu tidak menduganya. Kamu akan menimbulkan masalah besar. He Guangjun mencibir. Wanita tertua di Pavilion Six yang. Su Chen berkata dengan tenang, saya sudah lama mengetahui bahwa dia berasal dari Pavilion Six yang. Apa artinya terluka secara tidak sengaja? Saya sudah mengetahui identitas pihak lain. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut. Jika cedera itu tidak disengaja, hal itu dapat dimaklumi, tetapi jika cedera itu disengaja, sifatnya berbeda. Ini dapat dipahami sepenuhnya sebagai memprovokasi Pavilion Six yang. Tuan Su terlalu berani. Pavilion Six yang adalah sekte seni bela diri kuno. Sekte ini sangat kuat, terutama tuan dan tetuanya, yang telah mencapai tingkat negeri dongeng. Jika dia mengambil inisiatif untuk menyerang wanita tertua Pavilion Six yang, dia mencari kematian. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar, seperti guntur, memekakkan telinga. Kamu adalah Su Chen. Bab 742. Ya, ini aku. Berdiri di antara kerumunan, Su Chen berkata dengan tenang. Pada saat ini, Han Zixin, yang bersembunyi di belakang dan tidak muncul, bergegas kering. Dia memakai masker dan kacamata hitam di wajahnya. Luka di wajahnya belum sembuh, dan dia terlalu malu untuk bertemu siapapun. Tetua ke-8, dia adalah Su Chen, dialah yang memukulku seperti ini. Sue Zhenyi mengangguk, jangan khawatir, nona tertua, dia melukaimu. Aku tidak akan melepaskannya hari ini. Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan memberimu penjelasan. Menonton dari panggung, Sue Zhenyi berdiri dengan tangan di belakang tangan dan mendengus dingin. Dengan kekuatanmu, kamu pasti menjadi tokoh terkenal di dunia sekuler, tetapi kamu telah memprovokasi Pavilion Six yang kami, jadi kamu harus mati untuk meminta maaf. Minta maaf dengan kematian. Para kultivator bela diri yang hadir semuanya terdiam. Di kawasan pesisir, Su Shao adalah sosok yang terkenal. Hari itu di Danau Yanbei, adegan di mana dia membunuh Zhao Tianren dengan satu gerakan sepertinya ada tepat di hadapannya. Sekarang, tetua ke-8 sebenarnya memintanya mati untuk meminta maaf. Melihat seluruh dunia seni bela diri, hanya Pavilion Six yang memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu. Sepertinya kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk menginginkan aku mati sebagai permintaan maaf. Su Chen, izinkan aku memberitahumu, tetua ke-8 telah mencapai alam fana. Jika dia ingin membunuhmu, yang perlu dia lakukan hanyalah menudingmu. Tidakkah kamu memahami situasimu saat ini? Dengan dingin. Ekspresi Su Chen tenang, aku akan menahanmu sebentar, dan kemudian aku akan menanganimu setelah aku selesai berurusan dengan orang-orang di Pavilion Six yang. Haha, kamu belum tua, tapi nada bicaramu tidak mudah. Kalau begitu aku, He Guangjun, akan menunggu. Jika kamu selamat, maka aku tidak keberatan bermain-main denganmu. Orang-orang yang berdiri di sekitar tanpa sadar mundur. Adegan saat ini telah mencapai situasi yang mencekam. Hubungan antara Su Chen dan Pavilion Six yang telah mencapai titik yang tidak dapat didamaikan. Perang berikutnya akan segera pecah, jadi lebih baik Anda menjauh. Su Chen, aku akan memberimu waktu 3 detik untuk meminta maaf dengan kematian, jika tidak ketika aku mengambil tindakan, hidupmu akan lebih buruk daripada kematian. Aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu dan memberitahumu apa itu teror. Tidak ada keraguan bahwa Su Chen telah menjadi seniman bela diri nomor 1 di dunia sekuler Tiongkok. Jika dia terbunuh hari ini, reputasi Pavilion Six yang di dunia sekuler Tiongkok akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Akan lebih mudah untuk merekrut murid di masa depan. Lagi pula dia akan mati hari ini, jadi tidak masalah jika kita membiarkannya hidup beberapa detik lagi. Su Chen dengan santai mengeluarkan energi hitam. Tapi energi itu, setebal lengan, mengalir menuju Sue Zhenyi seperti ular hitam panjang. Menghadapi serangan Su Chen, Sue Zhenyi tetap tenang dan tenang. Dia telah mencapai alam keabadian, dan serangannya seperti permainan anak-anak baginya. Jangan khawatir tentang hal itu sama sekali. Su Chen, hari ini aku akan memberitahumu jarak antara kita berdua. Apa yang terjadi? Melihat postur tetua ke-8, sepertinya dia berencana mengambil langkah ini dengan paksa. Seperti yang diharapkan semua orang, Sue Zhenyi berpikir persis seperti ini. Dia berencana menggunakan pertahanannya yang kuat untuk bertahan dari serangan Su Chen. Biarkan semua orang tahu bahwa kekuatanmu tidak sebanding dengan anak nakal belaka. Ledakan. Energi hitam meledak di tubuh Sue Zhenyi. Mata yang terakhir langsung menatap, dan jantungnya berdebar kencang. Saat dia bersentuhan dengan tubuhnya sendiri, Sue Zhenyi terkejut menemukan bahwa ada energi tak terbatas yang terkandung dalam energi hitam itu. Bahkan aku merasa ngeri. Bagaimana ini mungkin? Kekuatannya telah mencapai tingkat ini. Sebuah ledakan besar terdengar, dan tubuh Sue Zhenyi terbang tak terkendali. Semua rangka baja di belakang ring itu terjatuh ke tanah. Seluruh orang berada dalam kondisi yang menyedihkan, dengan wajah yang dipermalukan, dan sikapnya yang bebas dan santai sebelumnya telah hilang. Bagaimana ini mungkin? Para pembudidaya bela diri di antara penonton mengeluarkan seruan, mata mereka melebar, dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah karena terkejut.
Hanya dengan satu gerakan, Sue Zhenyi terlempar. Bagaimana dia bisa melakukannya? Itu adalah master tingkat keabadian yang fana. He Guangjun dan Han Zixin tercengang. Tetua ke-8 adalah pilihan terakhir mereka. Bahkan jika dia kalah, bukankah dia akan dikutuk? Penatua ke-8. Han Zixin dan Shao Chenjun bergegas dan membantu Sue Zhenyi berdiri. Pada saat ini, mereka berdua terkejut saat mengetahui bahwa dada tetua ke-8 buram dan berlumuran darah. Tidak masalah, tidak ada yang akan mati. Sue Zhenyi berdiri, merasa kaget dan jijik. Kekuatan Su Chen jauh melebihi imajinasinya. Dia tidak menyangka bahwa hanya satu gerakan akan menempatkannya dalam situasi yang memalukan. Ada begitu banyak orang yang menonton di sini. Jika dia kalah, dia juga akan kehilangan wajah Paviliun Sixiang. Hei Su Chen, tidak heran kamu berani tidak menghormati Paviliun Sixiang kami. Ternyata kamu punya kekuatan. Aku meremehkanmu. Ayo kita lakukan. Su Chen berkata dengan tenang, kamu telah mencapai alam keabadian. Saya benar-benar ingin melihat apakah kamu dapat membiarkan saya menggunakan 30% dari kekuatan saya. 30%. Semua orang kaget dan tidak bisa berkata-kata. Sue Zhenyi adalah master di alam fana. Mungkinkah Tuan Su bisa mengalahkannya hanya dengan 30% kekuatannya? Apa otot Kaanko? Ini luar biasa. Dasar bocah arogan yang hanya mengalahkanku dengan 1,5 gerakan, namun kamu berani berbicara begitu berani. Aku akan memberitahumu hari ini betapa kuatnya Tuan Fana itu. Dada Sue Zhenyi kabur, tapi dia telah mencapai alam manusia, jadi kerusakan kecil ini tidak akan berdampak nyata padanya. Udara putih bersih melonjak ke seluruh tubuhnya, dan seluruh auranya mencapai puncaknya dalam sekejap. Seperti gunung yang menderu dan tsunami yang melanda segala penjuru. Langit hancur. Dengan kakinya yang mengerahkan kekuatan, arena itu runtuh dalam sekejap. Dengan dampak yang besar, Sue Zhenyi bergegas menuju Su Chen. Su Chen mundur selangkah, mengangkat tangan kanannya, dan meninjunya. Ledakan. Terdengar suara teredam, dan kedua tinju saling bertukar di udara. Dalam sekejap, dengan tinju keduanya sebagai pusatnya, gelombang udara tak kasat mata menyebar, menyebabkan para praktisi di sekitar menyingkir karena takut terlibat. Gerakan tetua ke-8 terlalu menakutkan. Dengan gerakan ini, langit hancur, dan mereka yang melihat pemandangan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Tindakan mengerikan ini seperti mimpi buruk bagi mereka. Jika dia dipukul, dia mungkin akan dipukuli hingga berkeping-keping dan bahkan jiwanya pun tidak akan tertinggal. Gerakannya cukup bagus, tapi kekuatannya agak kurang. Itulah akhir dari pertandingan hari ini. Tepat ketika semua orang mengira Su Chen pasti akan mati, mereka mendengar suaranya terdengar pelan, membuat kulit kepala orang mati rasa dan gemetar. Kakak. Terdengar suara retakan tulang, dan lengan Sue Zhenyi terpelintir dengan cara yang sangat aneh. Dihancurkan sepenuhnya oleh Su Chen. Bab 743. Ah. Jeritan keras terdengar, dan tubuh Sue Zhenyi terbang lagi. Melihat situasinya tidak baik, Shao Chenjun melompat ke udara dan memeluk Sue Zhenyi, jika tidak, akhir hidupnya akan lebih memalukan. Tuan, apa kabar? Bawakan aku obat mujarab secepatnya, lenganku tidak berguna. Pada saat ini, Sue Zhenyi tidak lagi terlalu peduli. Tulang-tulang di seluruh lengan kanannya hancur. Sue Zhenyi benar-benar kalah. Ada keheningan mematikan di seluruh Blue Sky Resort. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa Sue Zhenyi, yang berada di alam fana, akan dikalahkan oleh Su Chen. Dan dengan cara yang memalukan. Shao Chenjun mengeluarkan pil dari sakunya dan memberikan semuanya kepada Sue Zhenyi. Semoga dia bisa segera keluar dari rasa sakitnya. Tidak ada gunanya berapapun pil yang kamu berikan padanya, karena hidupnya sudah memasuki hitungan mundur. Energi hitam lainnya dikeluarkan oleh Su Chen. Tubuh Sue Zhenyi meledak dalam sekejap, dan daging merah serta darah berceceran ke tubuh Shao Chenjun. Dia tampak seperti hantu, bukan manusia, itu sangat menakutkan. Tuan, dia sebenarnya sudah mati. Tidak hanya Sue Zhenyi, tetapi semua murid Paviliun Sixiang tercengang. Pikiranku menjadi kosong, seolah-olah aku bodoh. Jika kamu ingin mati, berdiri saja dan aku akan mengabulkan keinginanmu, kata Su Chen tanpa tergesa-gesa. Tolong jangan bunuh aku, kami belum mau mati. Han Zixin dan Shao Chenjun memimpin dan berlutut. Mereka tidak lagi peduli dengan martabat. Menyelamatkan hidup Anda sendiri adalah hal yang paling penting. Aku akan mengampuni hidupmu hari ini dan kembali dan memberitahu orang-orang di Paviliun Sixiang untuk tidak memprovokasiku lagi. Jika kamu ingin membalaskan dendam orang tua ini, datanglah ke Zonghai untuk menemukanku. Aku, Su Chen, akan selalu bersamamu. Tetapi saya memperingatkan Anda, jika Anda berani menemukan saya untuk masalah keluarga saya akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Tidak, aku tidak berani, kata Han Zixin dengan gemetar. Ketakutan yang ditinggalkan Su Chen seperti mimpi buruk yang tak ada habisnya. Dia bahkan tidak lagi memikirkan balas dendam. Jika kamu tidak berani, keluarlah dari sini. Ya, ayo keluar dari sini. Han Zixin dan yang lainnya meninggalkan Blue Sky Resort. Su Chen berbalik dan menatap He Guangjun dan yang lainnya. Saya sudah berurusan dengan orang-orang di Paviliun Sixiang, sekarang giliran Anda. Tubuh He Guangjun dan yang lainnya tampak membatu, dan jantung mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan. Mereka semua tahu bahwa jika mereka tidak memikirkan cara, mereka akan mati hari ini. Berlari. He Guangjun melolong, dan orang-orang yang dibawanya lari ke segala arah. Ini satu-satunya kesempatan mereka. Jika mereka tidak melarikan diri, mereka akan mati. Bang! Tanpa peringatan, tubuh He Guangjun meledak dengan kabut darah, dan kemudian dia langsung jatuh ke tanah, mati mendadak di tempat.
Adapun orang-orang yang datang bersamanya, semua tangan kanan Su Chen dilumpuhkan sebagai hukuman yang pantas. Tuan Muda Su tetaplah Tuan Muda Su yang sama. Bahkan Sekte Seni Bela Diri Kuno bukanlah tandingannya. Dia tidak terkalahkan. Lalu siapa lagi di seluruh Tiongkok yang menjadi saingannya? Setelah meninggalkan Blue Sky Resort, Su Chen kembali ke rumah Guo. Bersiaplah untuk membawa Lin Ruohan kembali ke Zonghai. Chan Yu, aku dan sepupu iparmu akan pergi ke Pulau Hong Kong beberapa hari lagi. Apakah kamu ingin tinggal bersama kami selama beberapa hari? Tidak. Guo Chan Yu berkata dengan tegas. Aku kurang tidur, aku khawatir kamu akan mengganggu tidurku. Saat aku dan sepupu iparmu sedang tidur, kami sangat pendiam. Bagaimana kami bisa mengganggumu? Kamu dan sepupu iparku baru saja menikah dan pasti sibuk mengurus bayi kecil di rumah setiap hari. Aku khawatir kamu akan menggangguku jika kamu terlalu berisik. Wajah Lin Ruohan tiba-tiba memerah, kamu berbicara omong kosong setiap hari, mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu. Kedua kakak beradik itu bertengkar beberapa saat di sofa, karena Lin Ruohan mengenakan setelan rok dan bahkan melepas pakaiannya saat bertengkar. Tapi dia tidak peduli. Dilihat oleh kakaknya Chen bukanlah masalah besar. Ketika kedua wanita itu kelelahan, Lin Ruohan menata riasannya lagi. Kembali ke mobil bersama Su Chen. Sepupu, kalau kamu pergi, beritahu aku sebelumnya dan aku akan pergi ke sana pada hari yang sama. Oke, kalau begitu kami akan menunggumu. 3 jam kemudian, Su Chen dan Lin Ruohan bergegas kembali ke Zonghai. Lin Ruohan juga memasukkan perjalanan ke Pulau Hong Kong dalam agendanya. Malamnya, Lin Ruohan baru saja selesai mandi, membungkus dirinya dengan handuk, dan keluar dari kamar mandi. Biasa berbaring di pangkuan Su Chen, menikmati waktu yang nyaman dan langka. Apa yang tersisa untuk dilakukan mengenai proyek pulau buatan? Su Chen bertanya dengan santai. Pekerjaan perencanaan dan penganggaran awal telah selesai, dan yang tersisa hanyalah mencari subkontraktor. Saat kami berangkat ke Pulau Hong Kong kali ini, masalah subkontraktor seharusnya sudah terselesaikan. Kalau berjalan baik, seharusnya hampir selesai, tapi selain itu, masih ada masalah yang sangat penting di depan kita. Apa masalahnya? Perancang. Begitu masalah ini disebutkan, ekspresi Lin Ruohan menjadi tertekan. Awalnya saya ingin mencari desainer hotel Burj Al Arab di Dubai untuk datang dan merencanakan pulau buatan, tapi dia sepertinya meremehkan proyek kecil ini. Dia mengundang saya beberapa kali tetapi tidak pernah datang. Dia sangat berani, dia bahkan berani menolak ajakanmu. Su Chen berkata sambil setengah tersenyum. Ini normal. Kamu yang paling berkuasa, saudara Chen, dan aku hanyalah bos kecil. Sudah menjadi sifat manusia jika orang lain mengabaikanku. Tapi kamu sekarang adalah istriku. Jika mereka berani menolakmu, itu sama saja dengan menolakku. Mendengar kata istri, wajah imut Lin Ruohan tampak terbakar. Ini adalah pertama kalinya saudara Chen menyebut dirinya seperti ini. Kamu sudah tua dan belum punya istri, kenapa kamu tidak malu? Lin Ruohan berkata sambil meringis. Saya sudah menerima sertifikatnya, kenapa Anda tidak mengakuinya? Meski aku sudah menerima akta, tapi pernikahannya belum dilangsungkan, jadi aku belum menjadi istrimu. Lin Ruohan mencubit pinggangnya dan berkata dengan serius. Lagi pula kami berdua baru mendapat akta. Meski tidur bersama, kami belum menjadi suami istri, jadi gelar Anda salah. Dalam hal ini, Anda bisa menangani sendiri masalah desainernya. Kebetulan saya terlalu malas untuk menanganinya. Lin Ruohan tercengang. Jika dia bisa mengatasinya, dia pasti sudah menanganinya sejak lama dan tidak akan menundanya sampai sekarang. Saudara Chen. Wajah Lin Ruohan menunjukkan senyuman yang begitu menawan hingga mengorbankan nyawanya. Aku tahu kamu yang terbaik bagiku, dan kamu tidak akan pernah mengabaikanku. Pertemuan. Tidak, kamu tidak tega membiarkan aku melakukan pekerjaan itu sendirian. Kami baru dapat akta dan tidur bersama. Kami belum menjadi suami istri. Kalau ingin saya bantu berbagi beban, Anda harus menunggu sampai pernikahan selesai dan kita berhubungan seks. Bab 744. Saudara Chen, kami berdua telah menerima surat nikah, Anda tidak bisa mengabaikan hubungan antara suami dan istri. Tidak ada persahabatan sama sekali, mereka hanya tidur bersama. Tidak, kamu harus membantuku. Sambil berbicara, Lin Ruohan naik ke tubuh Su Chen. Jika kamu tidak berjanji padaku, aku tidak akan turun hari ini. Apakah kamu nakal? Kata Su Chen tercengang. Kamu bisa memahaminya seperti itu, aku tidak akan membantahnya. Tidak ada yang bisa kulakukan padamu. Su Chen tersenyum dan menggendong pinggang Lin Ruohan, dan membawanya kembali ke kamar tidur, bersiap untuk beristirahat. Malam itu, Su Chen menyerahkan masalah tersebut kepada Long Yuan. Dia bisa menangani masalah kecil seperti itu sendirian tanpa harus melangkah maju. Malam itu, di Roma, ibu kota Italia, di sebuah kota kecil di selatan. Di sini, berdiri sebuah rumah bangsawan yang indah. Rumah bangsawan ini penuh dengan rerumputan hijau dan pohon cemara hijau. Lingkungan secara keseluruhan seakan menyatu dengan alam, yang sungguh luar biasa indah. Bahkan Triumph Villa yang dikenal sebagai mansion terbesar di Zonghai kalah jauh dengan manor ini. Terlihat dari pemilik manor ini telah mencapai tingkat ketelitian dan kegigihan dalam desain yang melebihi orang biasa. Pemilik manor tersebut bernama Antonio, dan dia adalah seorang desainer terkenal di seluruh dunia. Hotel Burj Al Arab yang terkenal di Dubai dan pulau-pulau buatan di laut semuanya dirancang olehnya. Justru karena alasan inilah Lin Ruohan selalu mengkhawatirkannya. Saya ingin mengajaknya membangun dan mendesain pulau buatan di laut. Namun reputasi Antonio begitu besar sehingga proyek pariwisata di seluruh dunia ingin mencarinya untuk konstruksi dan desain. Hal ini juga mengembangkan mata kritis Antonio.
Jika tidak mencapai skala tertentu, ia tidak akan bisa menarik perhatiannya sama sekali. Saat ini Antonio sedang minum kopi di Manor dan menikmati waktu senggang di sore hari. Pada saat ini, sebuah Mercedes-Benz Maybach hitam melaju dari pintu masuk halaman, dan seorang pemuda berpakaian kasual hitam keluar. Nama pemuda itu adalah Fred, dan dia adalah cucu Antonio. Di seluruh negara Italia, lebih dari 80% perusahaan farmasi berada di tangannya. Beberapa orang bahkan memanggilnya dewa berbaju putih secara pribadi. Karena hanya satu kata darinya yang dapat menentukan apakah masyarakat biasa di Italia mampu membeli obat dan perawatan medis. Hal ini juga memberikan Fred status yang sangat tinggi di seluruh negara Italia. Dan identitas serta statusnya, terkadang, bahkan lebih tinggi daripada Antonio. Kakek, jarang melihatmu sebebas itu. Sepertinya kamu sudah berada di rumah selama seminggu. Fred berkata sambil tersenyum. Aku tidak punya banyak pekerjaan akhir-akhir ini. Aku hanya tinggal di rumah dan menganggapnya sebagai liburan. Saya mendengar beberapa hari yang lalu bahwa sepertinya ada perusahaan China yang menghubungi Anda dan ingin Anda mengambil alih proyek mereka. Harganya juga sangat tinggi. Apakah Anda tidak berencana untuk pergi dan melihatnya? Meski mereka menawarkan harga setinggi langit, namun barang-barang yang saya rancang adalah karya seni dan tak ternilai harganya. Proyek mereka terlalu kecil untuk menarik perhatian saya, jadi saya menolak. Sambil berbicara, Antonio menyesap kopi. Kenapa kamu masih peduli dengan masalah ini? Karena aku berencana pergi ke China dalam waktu dekat untuk mengurus beberapa hal, dan kupikir aku bisa pergi dengan kakekmu. Ini tidak mungkin. Saya tidak akan mengambil alih proyek itu. Dering-dering-dering. Saat keduanya berbicara, telepon pribadi Antonio berdering. Setelah mengambilnya dan melihat nomor di atasnya, ekspresi Anthony Hao berubah drastis. Dia buru-buru berjalan ke samping dan mengangkat telepon. Tuan Long, saya tidak tahu apa perintah Anda. Beberapa menit kemudian, Antonio menutup telepon dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya ada hubungan di antara mereka. Pergi dan minta seseorang untuk membeli 2 tiket ke China, dan aku akan pergi bersamamu. Fred tertegun beberapa saat. Kakek, bukankah kamu bilang kamu tidak akan pergi ke China? Kenapa kamu berubah pikiran sekarang? Batuk, batuk, batuk. Fred terbatuk dengan canggung. Sebenarnya saya baru memikirkannya dan menyadari bahwa proyek ini cukup bagus. Anda bisa mencobanya. Antonio tidak memberitahu Fred apa yang ada di telepon. Ini adalah rahasia yang tersembunyi di dunia gelap dan tidak bisa diketahui orang luar. Sekalipun dia adalah cucunya, itu tidak mungkin. Kalau begitu aku akan mengatur jet pribadi sekarang dan kita bisa pergi ke sana bersama. Bagus. Fred meregangkan pinggangnya dan memejamkan mata di bangku untuk bersantai. Obat rahasia Sihan Pharmaceutical. Aku sudah lama menyukaimu. Kali ini aku secara pribadi mengambil tindakan, aku tidak percaya aku tidak bisa menanganimu. Suatu hari kemudian, rapat manajemen senior diadakan di grup Lin. Inti pertemuannya adalah isu pulau buatan. Tuan Lin, pekerjaan persiapan awal telah selesai. Sekarang, masalah yang kita hadapi adalah kerjasama subkontraktor dan perencanaan proyek secara keseluruhan. Saya akan menangani kerjasama subkontrak proyek tersebut, dan manajer umum grup Su akan bertanggung jawab untuk menggambar masalah perencanaan. Tetapi Anda juga harus bersemangat untuk pekerjaan publisitas dan promosi awal, dan kemudian membuat perencanaan dan pendalaman lebih lanjut, kata Lin Ruohan tanpa ekspresi. Su Chen duduk di samping dan memejamkan mata untuk beristirahat. Mendengar ucapan Lin Ruohan, dia mengangkat alisnya dan melirik ke arahnya. Diperkirakan tidak ada seorang pun yang bisa membayangkan seperti apa dia saat berguling-guling di rumah. Dia benar-benar berbeda dari dirinya sekarang. Tuan Lin, jika Anda ingin melakukan promosi lebih lanjut, Anda perlu mengetahui siapa mitra subkontrak dan kepala desainernya. Jika Anda dapat memastikan hal-hal ini, itu akan membuat pelanggan merasa lebih cerah. Soal mitra subkontrak belum bisa ditentukan, tapi untuk desainer tidak ada masalah. Mata semua orang berbinar. Apakah Tuan Lin sudah menemukan calon desainer? Desainernya tidak ditemukan oleh saya, tetapi oleh Tuan Su. Lin Ruohan mengangkat rambutnya dengan bangga dan berkata, kepala perancang proyek pulau buatan adalah Tuan Antonio, seorang desainer arsitektur terkenal Italia. Antonio. Mendengar nama ini, ruang konferensi meledak. Antonio adalah desainer terkenal di seluruh dunia. Proyek-proyek yang dapat dipilihnya tidak diragukan lagi merupakan landmark. Namun pulau buatan yang akan dikembangkan Lin Group sepertinya belum mencapai level ini. Namun meski begitu, Antonio bisa diundang ke sini, sungguh luar biasa dan sulit dipercaya. Tuan Lin, saya ingin memberanikan diri untuk bertanya, Tuan Antonio, apakah Anda setuju untuk bekerja sama? Kami telah menghubunginya beberapa kali sebelumnya, tetapi dia belum menjawab. Pihak lain belum setuju, tapi saya yakin dia akan berubah pikiran. Bersambung.